Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik ya? Semangat, harus semangat terus. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak sudah menyediakan PowerPoint-nya, tinggal kalian lihat saja. Dan tinggal kalian download, Bapak sudah sediakan di Google Classroom ya, tinggal kalian download di bagian bawahnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasinya, dilihat dari struktur dan unsur atau aspek kebahasaannya. Silakan cek videonya, tapi sebelum kalian lihat PowerPoint-nya, jangan lupa absen dan tugasnya dikirimkan sesuai dengan waktu yang telah Bapak berikan. Baiklah, anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi tentang teks eksplanasi. Nah, di sini Bapak sudah sediakan PowerPoint-nya. Apabila kalian menginginkan, Bapak sudah upload di Google Classroom, tinggal kalian download saja ya. Nah, untuk mengawalinya, di sini Bapak sudah menyediakan contoh teks eksplanasi yang berjudul demonstrasi massa. Silahkan, tinggal kalian baca saja. Kalian cari tahu inti dan isi yang disampaikan di dalam teks tersebut. Sampai beres tentunya ya. Nah, untuk pengertian dari teks eksplanasi, nah di sini ada di bagian bawah. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena. Mungkin berupa peristiwa alam, sosial, ataupun budaya. Nah, untuk fenomena ini ya. Nah, pengertiannya adalah suatu peristiwa tentunya ya, atau kejadian. Untuk penjelasan dari teks eksplanasi sendiri ada di atas, di bagian sini ya. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya sesuatu secara logis dan jelas. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas ya, hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Kemudian untuk fungsinya sendiri adalah untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan keyakinan para pembaca ataupun pendengarnya. Dengan demikian, pembaca menjadi tahu fenomena yang ada di sekitarnya atau bahkan di tingkat nasional dan di luar negeri. Fenomena dimaksud berupa fenomena sosial, budaya, politik, kriminalitas, dan lainnya. Nah, struktur teks eksplanasi ada tiga sih sebenarnya ya. Ada dibagi menjadi tiga bentuk ya. Yang pertama, identifikasi fenomena atau phenomenon identification. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Kemudian untuk yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequence. Memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Nah, untuk penggambaran rangkaian kejadian bisa dilihat dari rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana. Nah, jadi ada dua proses penggambaran rangkaian kejadian. Nah, yang pertama itu menggunakan rincian berpola pertanyaan bagaimana, dan yang kedua rincian yang berpola atas
pertanyaan mengapa. Nah, tentunya dari dua rincian ini berbeda fungsinya ya. Nah, untuk bagaimana atau untuk rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana, biasanya itu melahirkan urutan yang tersusun secara kronologis atau gradual. Nah, kronologis di sini adalah disusun berdasarkan urutan waktu, berbeda dengan rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa. Nah, untuk rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa itu akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas ya, atau hubungan sebab akibat. Kemudian yang ketiga atau yang C, ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya gitu ya. Ulasan dari A sampai B, nah diulas di bagian C. Kemudian selanjutnya ada aspek kebahasaan teks eksplanasi. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah teks prosedur sebagai teks yang berkategori faktual atau non sastra atau non fiksi juga ya. Teks eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Nah, denotatif ini adalah makna yang sebenarnya. Contohnya kamar kecil. Nah, contoh dari kamar kecil adalah kalau dilihat dari makna denotatif memiliki pengertian kamar yang berukuran kecil. Itu yang disebut dengan kamar kecil. Tapi kalau dilihat dari makna konotatif, kamar kecil itu adalah memiliki ungkapan toilet atau jamban. Kemudian sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas, sebab akibat maupun kronologis atau berurut sesuai dengan kronologis waktu ya, dengan urutan waktu, teks tersebut banyak menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Nah, konjungsi kausalitas sebab akibat antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian untuk konjungsi kronologis atau hubungan waktu biasanya menggunakan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ya, jadi konjungsi atau kata hubung ya, kata hubung kausalitas. Kata hubung kausalitas berarti kata hubung sebab akibat. Biasanya menggunakan sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Kemudian untuk konjungsi kronologis atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu biasanya menggunakan kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya ya. Nah, teks eksplanasi yang berpola kronologis juga banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Nah, ini contohnya, tinggal kalian baca saja ya. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakan, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dilaksanakan, bukan berupa persona. Nah, persona di sini adalah kata ganti orang, ya. Persona adalah kata ganti orang. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret ataupun abstrak. Jadi untuk teks eksplanasi itu menggunakan kata ganti kata benda ya, baik kata konkret maupun abstrak seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Karena objek yang dijelaskan itu berupa fenomena, tidak berbentuk persona, non-human partification. Dalam teks eksplanasi itu pun banyak ditemukan kata kerja pasif, ya. Hal itu seperti kata-kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Nah, jadi untuk aspek kebahasaannya, karena berkenaan dengan fenomena itu tidak menggunakan kata ganti orang, biasanya menggunakan kata ganti benda, baik konkret maupun abstrak. Ya. Kemudian kata kerja biasanya menggunakan kata kerja pasif untuk teks eksplanasi ya.
Nah, contohnya tadi sudah dijelaskan, terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Di dalam teks itu pun banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topik tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, ya istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul, gitu ya. Nah, jadi untuk istilah-istilah teknis ini biasanya disesuaikan dengan topik yang akan dibahasnya. Tidak mungkin juga misalnya untuk topik yang dibahasnya tentang kenaikan BBM, tapi kata-kata teknisnya itu menggunakan kata-kata biologi, karena tidak akan nyambung ya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, untuk pola pengembangan sebab akibat. Nah, untuk poin yang pertama terlebih dahulu ya, pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Nah, namun demikian dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Jadi untuk pola pengembangan sebab akibat ini tidak hanya untuk sebab akibat saja, tapi bisa dibalik menjadi akibat terlebih dahulu sebagai gagasan utamanya, kemudian sebab untuk rincian yang ada di dalam gagasan utama gitu ya. Boleh menggunakan pola pengembangan sebab akibat ataupun pola pengembangan akibat sebab. Nah, di sini ada contohnya. Menurut pendapat kalian nih, ini termasuk ke dalam sebab akibat atau akibat sebab? Ya. Kira-kira. Nah, ini pola pengembangannya menggunakan pola sebab akibat. Gitu. Nah, ini sebabnya yang sini ya. Kemudian yang paling bawahnya ini adalah akibatnya. Sebab terjadinya gempa bumi, kemudian di bawahnya itu akibat terjadinya gempa bumi. Gitu ya. Kemudian itu pola yang pertama ya, pola sebab akibat. Kemudian yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. Kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Nah, di bawah ada contohnya. Nah, ini contoh kelahiran ya, bukan kelahiran sih, proses terjadinya ketika embrio sampai ke melahirkan. Tapi di sini tidak didetailkan dari 0 bulan, dari 0 hari ya, dari berapa minggu sampai ke 9 bulan, tidak, tapi diambilnya dari 4 bulan pertama ya. Dari 4 bulan sampai ke siap dilahirkan. Nah, menentukan bagian-bagian dari struktur teks yang berjudul demonstrasi massa berupa identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan, dan simpulan. Nah, di sini adalah contoh menentukan bagian-bagian teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Nah, untuk yang di bawah ini diambil dari teks yang berjudul demonstrasi massa ya. Penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Demonstrasi bukan hal aneh lagi bagi negara-negara Eropa. Kemudian untuk bagian B-nya, proses terjadinya atau proses kejadian, proses terjadinya demonstrasinya, kemudian ulasannya ya. Kemudian ada simpulannya. Begitu, ya. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan
Tidak ya, kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Ingat tugasnya itu sudah Bapak upload di Google Classroom ya. Bagaimana? Gampang ya? Ternyata banyak juga ya materinya. Banyak, Bapak juga ngomongnya banyak, belibet gitu ya. Tapi intinya harus ada feedback dari kalian ya. Nah, Bapak sudah sediakan linknya. Silahkan kalian tanyakan apabila ada yang kurang dimengerti atau yang kurang dipahami, kirimkan ke Google Classroom ya. Nanti akan Bapak balas secepatnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan sekarang. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang atau di pertemuan selanjutnya. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.